Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Dwi Khiratul Iza, dan yang kedua Renata Eka Prastika, dan yang ketiga Ariana Nuraini. Menganalisis rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran yang kami analisis adalah rencana pembelajaran yang disusun pada saat mata kuliah prinsip pembelajaran dan asesmen 1 dan digunakan pada saat siklus 1 PPL 1. Mata pelajaran yang dianalisis adalah mata pelajaran PKN yang membahas tentang aturan di rumah dan di sekolah. Berdasarkan rencana pembelajaran, terdapat beberapa kekurangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, belum memenuhi prinsip TRL karena pengelompokan yang dilakukan dan LKPD yang diberikan masih belum sesuai dengan kesiapan belajar masing-masing peserta didik. Jadi pengelompokan siswa hanya berdasarkan acak saja, dan pengelompokan siswa dipilih oleh siswa sendiri sehingga tidak sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, belum memenuhi prinsip CRT karena belum mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajarannya. Dan yang ketiga, belum terdapat rubrik penilaian pada asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Padahal rubrik penilaian ini sangat penting karena digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana pembelajarannya. Modifikasi rencana pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dikelompokkan dengan diberikan LKPD yang sesuai dengan kemampuan dan kesiapan belajar masing-masing siswa, yaitu mulai berkembang, sedang berkembang, dan mahir. Setiap LKPD diberikan kegiatan yang sama tetapi dengan pemberian soal yang berbeda, tergantung dari tingkat kemampuan pemahaman peserta didik, mulai berkembang, sedang berkembang, atau mahir. Modifikasi rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan prinsip CRT. Dalam modul ajar yang membahas tentang materi aturan di sekolah dan di rumah, pembelajaran dapat dikaitkan dengan kearifan lokal pada saat mengikuti kegiatan Maulid Nabi di sekolah, yaitu dengan menyebutkan peraturan-peraturan yang harus ditaati saat mengikuti kegiatan tersebut. Modifikasi yang dilakukan pada modul ajar yang pertama adalah menambahkan kolom pada kearifan lokal, yaitu isi dari kearifan lokal yang disampaikan adalah aturan saat mengikuti peringatan Maulid Nabi di sekolah. Lalu modifikasi pada langkah pembelajarannya, yaitu peserta didik menyebutkan aturan yang harus ditaati saat mengikuti peringatan Maulid Nabi di sekolah. Modifikasi rancangan pembelajaran yang selanjutnya ialah pada rubrik penilaian asesmen diagnostik. Rubrik penilaian yang ada dalam asesmen diagnostik kognitif meliputi kategori mahir, berkembang, dan perlu bimbingan, dengan aspek yang dinilai mengenai mengenal dan menyebutkan aturan. Sedangkan untuk rubrik penilaian asesmen diagnostik non-kognitif ialah menilai aspek gaya belajar pada peserta didik dengan kategori gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Berikut adalah asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Rubrik asesmen diagnostik kognitif. Aspek mengenal makna aturan. Kategori mahir dapat menjawab dengan benar. Berkembang dapat menjawab tetapi salah. Perlu bimbingan tidak menjawab. Untuk aspek menyebutkan penggolongan aturan di rumah berdasarkan waktunya, kategori mahir dapat menjawab 3 jenis aturan dengan benar. Kategori berkembang dapat menjawab 2 jenis aturan dengan benar. Dan perlu bimbingan dapat menjawab 1 jenis aturan dengan benar. Aspek menyebutkan penggolongan aturan di sekolah. Mahir dapat menjawab 3 jenis aturan dengan benar. Berkembang dapat menjawab 2 jenis aturan dengan benar. Perlu bimbingan dapat menjawab 1 jenis aturan dengan benar.
Untuk rubrik asesmen diagnostik non-kognitif, gaya belajar visual, peserta didik lebih suka membaca buku. Untuk auditori, peserta didik lebih suka mendengarkan penjelasan. Sedangkan kinestetik, peserta didik lebih suka kegiatan fisik. Demikian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.